Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Jumpa kembali bersama Bunda Devi. Kali ini kita akan belajar tentang Sirah Nabawiyah, teman-teman. Dan kita hari ini akan membahas tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah, teman-teman. Nah, tahukah teman-teman apa itu hijrah? Nah, hijrah artinya berpindah, teman-teman. Maka hijrah Rasulullah adalah peristiwa perjalanan Rasulullah meninggalkan kota Mekah untuk menetap di Madinah, teman-teman. Karena pada saat itu Rasulullah mengajak penduduk kota Mekah untuk menyembah Allah. Tapi penduduk kota Mekah membenci dan ingin mengusir Rasulullah. Pada malam harinya, malaikat Jibril turun membawa wahyu agar Rasulullah segera berhijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, malam yang dinanti pun tiba, teman-teman. Nah, orang dari kaum Quraisy mengepung rumah Rasulullah dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, di dalam rumah tersebut masih ada Ali yang menggantikan Rasulullah untuk tidur di tempat tidur beliau menggunakan selimut beliau. Nah, Rasulullah lalu keluar rumah mengambil beberapa butiran pasir dan menebarkannya di atas kepala orang-orang Quraisy yang mengepung rumah beliau. Mata mereka tiba-tiba tidak bisa melihat. Rasa kantuk yang hebat menyerang mereka, membuat kepala mereka terkulai lemas. Rasulullah pun keluar rumah dengan aman. Setelah mereka sadar, mereka lalu mengepung rumah Rasulullah dan mendobrak pintunya untuk masuk, teman-teman. Nah, lalu mereka terkejut karena orang yang bangun bukanlah sosok Rasulullah yang mereka tunggu, melainkan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun bingung dan menanyakan keberadaan Rasulullah. Ali cuma menjawab, "Aku tidak tahu." Rasulullah meninggalkan rumah Abu Bakar dengan memilih jalan yang berlawanan arah sama sekali, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah menuju Bukit Sur. Sesampainya mereka di sana, Abu Bakar kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah bersih, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk. Nah, perhatikan teman-teman apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Rasulullah dalam gua. Luar biasa ya, Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah. Nampak kecintaan beliau dalam perjalanan hijrah ini. Nah, di dalam gua, teman-teman, Abu Bakar digigit binatang. Lantas Rasulullah meludah kecil ke bekas gigitan tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Masya Allah, kakinya pun sembuh, teman-teman. Nah, teman-teman, pihak Quraisy sangat terkejut dan marah setelah mengetahui Rasulullah telah meninggalkan kota Mekah. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh Quraisy membuat sayembara, teman-teman, yang isinya siapa saja yang menemukan Rasulullah akan diberikan 100 ekor unta, sehingga banyak orang yang gencar mencari keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar dari segala arah. Para pelacak tersebut akhirnya sampai ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha Kuasa sehingga tidak memperlihatkan Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Yatsrib. Dalam perjalanan menuju Yatsrib atau Madinah, Rasulullah singgah di tenda Ummu Ma'bad. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat memerah susu kambing yang sudah tidak menghasilkan susu. Hasil perahan itu beliau bagikan kepada Ummu Ma'bad dan sebagainya beliau ambil untuk bekal di perjalanan. Nah, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Yatsrib. Nah, teman-teman, sayembara yang diumumkan oleh tokoh Quraisy terdengar pula oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Ia tertarik untuk hadiah tersebut
Ia pun bertekad mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Suraqah telah tepat berada di belakang Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi teman-teman, tiba-tiba kaki kuda Suraqah terbenam ke dalam pasir. Suraqah pun terkejut. Ia mencoba berdiri dan jatuh lagi sampai 3 kali. Suraqah pun sadar bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Akhirnya ia pun meminta pertolongan agar ia dan kudanya selamat serta berjanji akan memeluk Islam. Permintaan itu pun dituruti oleh Rasulullah, teman-teman. Tak lama setelah beliau berdoa, Suraqah dan kudanya berhasil keluar dari benaman pasir. Suraqah pun sangat gembira. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Nah, teman-teman, di dalam perjalanan itu pula Rasulullah bertemu dengan Abu Buraidah yang membawa serta 80 anggota keluarganya dari Bani Sam. Abu Buraidah dan seluruh anggota keluarganya memutuskan untuk memeluk Islam. Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Beliau bertemu dengan Zubair bin Awam yang ikut dalam rombongan kaum muslim. Zubair memberikan Rasulullah dan Abu Bakar pakaian berwarna putih, teman-teman. Teman-teman, pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, yaitu tahun pertama Hijriah, Rasulullah singgah di Kuba. Nah, teman-teman, bagaimana dengan Ali bin Abu Thalib? Ali menyusul ke Yatsrib dengan berjalan kaki selama itu. Rasulullah pun mendirikan masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Nah, inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa setelah kenabian Rasulullah. Nah, teman-teman, cukup sekian ya dari Bunda Devi tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah. Nanti kita akan lanjut dengan awal hidup Rasulullah di Madinah. Nah, cukup sekian dari Bunda Devi ya. Bunda Devi pamit, teman-teman. Bunda Devi mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.